mereka adalah bagian yang pernah menghiasi hidup Menghiasi kita, ya. memberikan Buang sampah pada tempatnya, buang muatan pada tempatnya juga katanya. Kalau saya mantan saya tetap ada di hati saya. Oh, tetap ada di hanya hati. pintunya saya kunci. Oh, ya sesekali oke. bolehlah saya kunjungi. Kamu apa kabar? Oke, jadi berdamai artinya kita memilih untuk menempatkan kotoran itu, dan kita tidak harus membawa kemana-mana karena juga akan merugikan kita, menyakit orang mungkin kita juga akan sakit mungkin ya, Iya. karena dengan membawa kotoran itu. Lantas kemudian setelah itu seperti apa lagi kelanjutannya? Berdamai dengan diri sendiri. Ini mau dikat nggak? Itu suaranya Oke. masuk. Nggak usah. Oh, ini mau dikat dulu. Oke. Oh, lantas tadi ya. Oke, sudah. Oke. Oh, sreng. Iya, jadi tadi bahwa kemudian kita berdamai dengan diri kita sendiri. Seperti tadi ada story yang menarik bahwa kita tidak perlu membawa itu kemana-mana, ya sudah kita kubur dan sudah menjadi di situ aja, dan mungkin dia bisa bermanfaat. Iya. Oke, lantas berdamai dengan diri sendiri. Apakah setiap hal dalam hidup ini kita harus berdamai dengan semuanya? Apakah berdamai itu bukannya mengalah dengan situasi dan kondisi? Berdamai tidak mengalah. Berdamai adalah menerima kondisi kita apa adanya. Tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan diri kita, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang. Tapi ya sudah, memang ini yang terjadi dan saya terima ini apa adanya. Bahkan berdamai itu masuk dalam kategori kita bisa memaafkan dan mengampuni diri kita sendiri. Yang paling susah itu adalah memaafkan dan mengampuni diri kita. Lebih mudah saya bilang, Kak Simon, saya maafin Kak Simon dengan kesalahan yang pernah Kak Simon lakukan, daripada saya bilang kepada diri saya, Intan, terima kasih sudah berjalan sejauh ini dan saya memaafkan dirimu atas kesalahan yang pernah kamu lakukan dulu. Yeah. Jadi berdamai itu yang menerima. Nah, terkait dengan keputusan untuk tidak menikah itu adalah proses di mana saya belajar berdamai dengan diri saya. Jadi saya memberikan peluang-peluang tentang ya sudah, kalau memang tidak menikah tidak masalah bagi saya. Kalaupun itu menikah, itu pun tidak masalah. Puji Tuhan lah ya. Iya, itu pilihan pribadi. Jadi pilihan pribadi yang bertanggung jawab. Jadi ketika apapun yang saya putuskan nanti, saya bertanggung jawab dengan itu. Saya belajar tidak menyalahkan keadaan. Saya belajar tidak menyalahkan pasangan saya. Saya belajar untuk tidak menyalahkan orang-orang di sekitar saya gitu. Tapi ya memang ini adalah konsekuensi tanggung jawab dan resiko yang dari pilihan-pilihan yang saya putuskan. Dan saya pikir banyak teman-teman di luar sana yang mungkin khususnya perempuan bisa jadi karena dia trauma, bisa jadi karena dia pernah trauma karena pernah disakiti, dia pernah mencintai kemudian dia disakiti, atau memang dia merasa dia tidak berharga. Dia tidak berharga dengan dirinya sendiri, dia tidak berharga dan dia merasa tidak pantas untuk dicintai. Karena saya ada titik di mana saya merasa satu titik saya tidak pantas untuk dicintai. Saya merasa bahwa ya untuk apa saya menikah, karena pada akhirnya saya merasa saya tidak pantas untuk dicintai gitu. Bisa juga karena faktor dia tidak percaya diri. Seperti saya gemuk orangnya, kemudian saya cerewet, rambut saya keriting nih, kadang-kadang kalau habis keramas tuh rambutnya kayak gitu. Saya nggak terlalu pintar dandan, saya sukanya senatural mungkin. Natural saja ya. Iya, saya cuma suka pakai pensil alis karena saya nggak punya alis. Hari ini saya juga nggak pakai alis. Nggak apa-apa. Tetap percaya diri. Ada yang tidak karena percaya diri, kemudian dia merasa bahwa aku tidak percaya diri, jadi aku tidak pantas untuk dicintai. Aku tidak percaya diri, aku gemuk, aku hitam kayak gitu, sehingga kayaknya nggak ada deh laki-laki yang mau tertarik dengan aku, sehingga akhirnya memutuskan untuk ya sudah, aku tidak menikah. Ya sudah, ya udah aku single, I'm okay kayak gitu. Di luar sana pasti banyak perempuan-perempuan yang seperti itu. Tapi kembali pada pemikiran bahwa keputusan menikah atau tidak menikah itu adalah keputusan pribadi kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengintervensi kita untuk segala keputusan kita itu. Dan kalau teman-teman merasa
memang tidak pantas untuk dicintai, merasa trauma, merasa tidak layak, maka ayo kita berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai untuk ya aku memang pantas untuk dicintai. Tidak peduli apapun yang saya lakukan, tapi saya pantas untuk dicintai. Setidaknya kalau orang lain tidak bisa mencintai kalian, tapi diri kalian tuh bisa mencintai diri kalian sendiri. Ini mungkin berkaitan dengan bagaimana citra diri, pemahaman diri kita, dan bagaimana kita memaknai tentang kehidupan kita sebenarnya. Siapapun kita dari latar belakang apapun, kita memang adalah orang-orang yang spesial sebenarnya di mata Tuhan. Iya, kita spesial, kita istimewa. Kita istimewa. Saya ulangi istimewa. Ya? Ada lagunya itu kayaknya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Oke, mungkin karena kita itu ya soal citra diri. Iya, itu bisa jadi karena soal citra diri. Tapi percayalah bahwa keputusan menikah atau tidak menikah itu semua adalah pilihan pribadi kita. Kalau tadi dibilang memang di Alkitab dikatakan ada yang memang ditakdirkan untuk tidak menikah, ada yang memilih untuk tidak menikah. Saya melihat justru itu adalah pilihan. Jadi saya mungkin karena saya saya percaya bahwa Tuhan itu ingin yang terbaik, buat kita. Tapi Tuhan itu tidak memaksakan kita untuk kita selalu ada jalur A gitu. Tuhan pasti akan memberikan banyak pilihan. Kalaupun kita memilih jalan yang salah yang tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, pasti di jalan salah itu Tuhan akan memberikan banyak pilihan lagi. Gitu. Nanti pada ujung-ujungnya akhirnya ya Tuhan ingin kita mengambil tetap jalannya. Ya, akan sangat sulit bagi kita untuk kemudian bertanya-tanya dalam hati kita, apakah kita ini ditakdirkan untuk menikah atau tidak, ataukah memang pilihan kita. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang pilihan itu kan free will ya sebenarnya. Tapi ada orang yang juga percaya tentang yang namanya sudah ditakdirkan gitu. Itu gimana? Ya saya nggak bisa ngasih tahu orang lain, tapi kalau secara saya pribadi itu adalah pilihan. Saya memang pada awalnya saya tidak memilih, tapi saya mempersiapkan diri jika saya tidak menikah. Gitu, makanya ketika saya tidak menikah, saya banyak sekali berarti kalau saya harus mempersiapkan diri ketika saya tidak menikah, berarti dalam pekerjaan, berarti saya harus punya banyak jejaring. Benar, karena saya sendirian kayak gitu. Saya menghadapi dunia sendirian. Saya punya orang tua gitu. Tapi one woman fighter ya. Iya. Oke. Segala sesuatu harus saya tanggung sendiri gitu. Dan saya mempersiapkan diri untuk itu. Jadi lebih ke saya mempersiapkan diri untuk ya sudah jika saja saya tidak menikah. Walaupun di dalam hati kecil saya sebenarnya saya bilang sama Tuhan saya ingin menikah. Tapi jika cawan ini dapat berlalu daripadaku, tapi kehendakmu saja yang telah jadi. Saya ingin menikah, tetapi jika Tuhan menganggap baik untuk tidak menikah, kehendakmu saja yang terjadi. Jadi tidak ada masalah dan tidak ada kemudian dijudge gitu lah. Dia itu tidak menikah dan sebagainya. Mungkin yang ini pasti gini, khusus untuk perempuan-perempuan, jangan pernikah karena kamu usia. Oke, jangan karena usia. Atau karena lingkungan menganggap kamu kamu tidak. Apalagi orang tua. Benar, atau lanjut. Atau tuntutan dari orang tua. Mungkin saya salah satu perempuan yang sangat bersyukur karena baik papa sama mama saya tidak pernah memaksa saya untuk menikah. Jadi tidak pernah misalnya disinggung, kapan kamu nikah? Kamu sudah usia segini kok kamu belum nikah. Pacarmu mana? Kok nggak pernah dibawa ke rumah gitu. Bahkan pacar yang terakhir aja nggak disetujui sama orang tua saya. Orang tua saya nggak pernah memaksa saya menikah. Maksudnya kamu harus buru-buru menikah karena usia, enggak. Kemudian juga jangan menikah karena kamu takut sendirian. Menikah ketika kamu sudah merasa memang kamu siap untuk menikah dan pasanganmu adalah pasangan yang bisa kamu ajak bertengkar setiap hari tanpa pernah melepaskan tanganmu. Melepaskan genggamannya dari kamu. Jadi nggak masalah. Kenapa? Karena kenapa aku
bilang cari pasangan yang mau diajak bertengkar, hidup rumah tangga itu pasti akan banyak pertengkaran. Hal-hal yang dulu waktu masih pacaran ya nggak apa-apa lah dimaklumin, begitu menikah itu pasti nanti akan berbeda, pasti nanti akan ada hal-hal sepele yang itu nanti akan dipertengkarkan. Cuma kembali kepada komitmen bahwa kalau sudah menikah dia mau diajak bertengkar, kemudian tapi dia nggak pernah melepaskan genggamanmu, tapi ya tetap kita sadar diri bahwa ya jangan setiap hari juga bertengkarnya. Setahu saya kemarin pernah Intan mungkin pernah punya pengalaman melihat keluarga-keluarga yang berantakan. Ya punya pengalaman ya, bahkan pernah mengkonseling orang keluarga-keluarga, sehingga juga membuat Intan juga berpikir-pikir untuk nggak menikah ya gitu. Iya, mungkin itu jadi salah satu alasan. Jadi mungkin kesalahan saya adalah saya seorang single tapi saya menerima konseling keluarga. Memang karena seorang psikolog ya. Iya. Memang kerjaannya itu teman-teman. Iya. Seorang psikolog. Karena memang itu tadi kesalahan saya adalah saya seorang single tapi saya menerima beberapa konseling keluarga. Masalahnya itu bisa pada masalah seksual, jadi ketidakpuasan dalam hubungan seks, ada juga orang ketiga, bahkan ada yang sampai menikah pun dia masih menggunakan dalam tanda kutip jambi-jambi untuk suaminya, kayak gitu. Guna-guna. Iya, jadi guna-guna. Jadi suaminya bahkan sampai dia bilang, suami saya boleh tidur dengan perempuan lain tapi dia pasti akan kembali ke saya, kayak gitu. Sampai yang seperti itu. Kemudian saya juga banyak menghadapi anak-anak yang bermasalah, dalam tanda kutip dia bermasalah secara hukum gitu. Kalau itu ditarik garis ke belakang, itu pasti nanti faktornya adalah keluarga. Keluarga yang entah itu broken home, ada KDRT di situ, kemudian ada perselingkuhan di situ, itu pun ada. Jadi anak-anak jadi korban gitu. Kemudian kalau ditarik lagi garis ke belakang, itu biasanya hilang figur seorang ayah. Tapi jangan ini nanti kelihatan gambarnya ya. Jangan dipukul, oke? Itu kalau ditarik garis lagi ke belakang, itu nanti kita akan menemukan satu hal, yaitu hilangnya figur seorang ayah. Itu yang membuat saya jadi agak sedikit cukup berpikir ulang untuk memilih pasangan. Yang pasti itu tadi. Lebih selektif memilih pasangan. Iya, kesetiaan, kejujuran, kayak gitu. Itu menjadi tidak selingkuh. Benar, tidak selingkuh. Oke. Ya kalau sebelum saya dia selingkuh terserah, tapi itu juga jadi poin sebenarnya. Itu jadi bisa poin. diendapkan loh bermalam-malam. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang juga penting, yaitu terus kemudian kenapa Mbak Intan sekarang memilih untuk menikah? Dari latar belakang seorang psikolog yang ketemu dengan keluarga-keluarga yang berantakan, broken home, anak-anak yang broken home, kemudian suami istri hubungannya tidak baik, tentu itu membuat trauma bagi Intan. Nah sekarang kenapa memilih untuk menikah? Oke, saya menikah. Waduh, nggak usah dengerin itu teman-teman. Keputusan untuk menikah itu keputusan yang sulit sih sebenarnya. Oke.